Waalaikumsalam. Ya, eh, Bunda Neni buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil amja'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita pertemuan ke berapa ya? Ke-9 ya, kakak-kakak. Ini Iya, untuk materi tentang penulisan sudah sudah selesai. Dari materi pertama itu motivasi sebagai penulis, kemudian tentang tema, kemudian jenis-jenis tulisan, kemudian yang pertemuan keempat mengenai menulis tips menulis mudah yang menyenangkan. Pertemuan kelima itu mengenai kita pelajari tentang tokoh. Pertemuan keenam tentang alur, ketujuh adalah point of view, dan yang 2 minggu yang lalu tentang yang seminggu yang lalu tentang latar. Nah, sekarang kita mempelajari proses pembuatan buku. Jadi, bagaimana sih dari naskah sampai bisa menjadi terbit? Dan ini adalah yang akan menjadi tujuan kita. Jadi dari naskah kakak-kakak nanti akan dikumpulkan, kemudian akan diterbitkan secara bersama bersama atau kita sebut dengan buku antologi. Tuh. Oke, karena waktunya juga pendek, Bunda Neni share dulu, izin share untuk materinya. Nah, jadi membuat buku. Jadi apa aja sih yang eh, diperlukan? Waktu penerbit harus membuat dari naskah yang terkumpul menjadi sebuah buku itu prosesnya kira-kira seperti apa? Nah, ini yang perlu kakak ketahui untuk sebagai pengetahuan. Jadi perjalanan naskah dari eh, yang nanti akan ditulis kakak-kakak itu akan menjadi sebuah buku. Jadi buku itu berasal dari naskah-naskah yang akan dijadikan satu. Atau dalam pengertian dari Wikipedia itu buku merupakan kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan diberi tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku yang disebut dengan halaman. Jadi itu yang disebut dengan buku. Ada kumpulan kertas yang kemudian disatukan, di mana situ adalah merupakan tulisan dan bisa ada tulisan, kemudian juga ada ilustrasi, gambaran atau tempelan. Nah, di setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku itu ada yang disebut dengan halaman satu, halaman 2, halaman 3 sampai selesai. Nah, itu yang dinamakan dengan buku. Kemudian nih kita langkah membuat buku itu ada garis besarnya itu ada 6. Pertama, yaitu kita merapikan naskah atau tujuannya apa. Jadi saat naskah-naskah yang nanti kakak-kakak tulis itu akan masuk ke namanya redaksi, redaktur, ruang redaktur penerbit Askia. Nah, di situ ada eh, first reader, kemudian ada editor, kemudian ada namanya proofreader. Nah, pertama, oleh first reader akan dibaca dulu naskah dari kakak-kakak, kemudian sekaligus dia biasanya juga akan merapikan di lini pertama. Nah, setelah itu akan masuk ke editor, editor juga akan merapikan kembali, misalnya masih ada hal yang eh, ya typo, kemudian masih memakai kata tidak baku, kemudian
atau lebih ke konten atau isinya mungkin kalimatnya terlalu panjang, maka akan dibuat lebih simpel lagi. Sehingga dengan tujuan naskah dari kakak-kakak nanti akan menjadi naskah yang layak dibaca dan juga layak untuk diterbitkan. Nah, jadi tujuannya apa? Yaitu tadi, naskahnya menjadi sebuah naskah yang lebih bagus dan lebih rapi dan akan mudah dibaca oleh pembacanya. Nah, langkah yang kedua yaitu setelah dirapikan, kemudian akan menuju ke layout. Nah, layout itu seperti apa? Nah, ini di sini ada gambarannya ya, layout. Jadi setiap buku itu punya layouter masing-masing atau pengatak namanya untuk membuat naskah tuh tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, bisa ada di permainan font, kemudian eh, ornamen ya, kayak buku ini contohnya yang buku Bunda Neni ini ada ornamennya, ada gambar orangnya, disesuaikan dengan isi bukunya apa. Nah, kemudian ada juga yang diberi color, diberi warna seperti ini. Kalau memang untuk rencana bukunya itu cetak berwarna atau duotone ya, dua warna misalnya kayak buku ini warnanya pink sama eh, warna kertas biasa ya, warna putih, warna reguler. Jadi ini dua tone namanya, hitam di kertas yang biasa, kertas book paper, kemudian full color pink. Nah, ini atau ada juga yang BW ya, black and white istilahnya BW itu tetap eh, apa kertasnya hanya dua warna, putih dan hitam atau standar. Nah, itu seperti yang nanti akan kita buat adalah buku BW ya, black and white. Atau kalau memang nanti ada foto atau ada ilustrasi dari kakak-kakak memasukkan mungkin nanti dengan persetujuan Budian akan dicetak warna. Itu sih itu namanya layout. Nah, siapa yang layout itu? Yaitu tadi ada namanya tim layouter. Jadi ada di sebuah penerbit itu ada tadi editor, kemudian ada layouter. Nah, kemudian yang ketiga, nah untuk mempercantik sebuah buku, nah itu ada desainer cover, ada yang membuat cover buku. Nah, ada satu lagi keahliannya untuk bisa menghasilkan sebuah buku yaitu cover yang menarik, di mana cover ini biasanya dibuat eh, yang paling pas untuk bisa dibaca orang isi kira-kira buku itu berisi apa, mewakili isi buku. Nah, kayak contoh di sini nih buku-buku picture book ya. Memang ini ceritanya tentang sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib, sang pemilik pedang Zulfikar. Nah, di sini pun gambar Alinya berarti dia memegang pedangnya. Nah, ini ceritanya pasti ya tentang tokoh si Ali sendiri dengan pedang Zulfikarnya. Nah, ini kayak Utsman bin Affan. Di sini tagline-nya Sang Khalifah Pemalu dan Dermawan. Nah, jadi covernya pun menyesuaikan ya karena dermawan pasti di situ digambarkan apa sih kedermawannya Utsman bin Affan. Di sini Utsman bin Affan kan suka membagikan emas, kemudian dia membeli sumur dari tokoh Nasrani ya yang sampai sekarang bisa dipakai oleh orang Arab di sana untuk eh, memenuhi air bersih itu dari zamannya Utsman bin Affan. Jadi covernya pun di sini ada gambar sumur, ada gambar Utsman bin Affan yang juga sedang membagikan dinar. Nah, kemudian kayak covernya si Az-Zubair bin Al-Awam, dia kan ahli penunggang kuda. Jadi covernya pun disesuaikan dengan ininya dengan judul dan tagline-nya sang ahli penunggang kuda maka tidak jauh dari Zubair bin Al-Awam ini sedang naik kuda sambil membawa pedangnya. Nah, itu kira-kira di cover. Pertama orang biasanya membeli buku tertarik pasti selain judul juga judul di covernya itu menarik ya. Jadi penting banget untuk membuat cover yang eye-catching yang menarik. Nah, itu tiga dari 6 langkah membuat buku. Kemudian, nah, yang keempat,
Apa itu blurb? Nah, jadi tadi kita udah pelajari tentang cover. Nah, cover itu ternyata ada cover depan dan cover belakang atau back cover. Nah, ya, ini namanya back cover nih. Nah, kata-kata di back cover itu namanya blurb. Ada istilahnya blurb. Di sini biasanya merupakan ringkasan pendek dari isi buku yang kita tulis. Jadi orang akan setelah lihat judul dia akan penasaran kan apa sih ininya, cerita singkatnya atau sinopsisnya. Nah, dia akan baca di belakang nih biasanya. Nah, bisa juga ditambahin seperti ini, kok ada kayak quotes ya. Nah, quotes ini juga bisa memperkuat atau mempercantik buku. Quotes-nya menarik nih. Jadi kira-kira buku ini tentang apa sih sesuai dengan quotes-nya. Tuh. Kemudian di back cover itu biasanya ada identitas penerbit. Nah, ini namanya identitas penerbit nih. Logo penerbit, kemudian bisa juga alamat penerbit di mana, kemudian sosial medianya. Nah, bisa juga kalau misalnya bekerja sama dengan instansi lain di sebelah logo penerbit seperti ini nih, ada logo instansi lain. Kemudian ada paling kanan ini adalah ISBN. Nah, ISBN atau penomoran buku atau identitas buku. Atau sekarang ada ISBN, ada QRCBN. Jadi ada dua ya sekarang, ada QR code dan dari ISBN dari Perpustakaan Nasional. Tuh, setelah cover lengkap baik depan maupun belakang, terus tadi naskah yang udah diedit, kemudian dan sedang di layout. Setelah itu apalagi ya? Nah, tadi yang udah kita bahas sedikit yaitu tentang ISBN. ISBN itu sebenarnya singkatan dari International Serial Book Number. Ini merupakan pengidentifikasian unik yang terdiri dari 13 digit angka, di mana dulu nih sebenarnya diciptakan oleh seorang pedagang buku yang bernama W.H. Smith, tinggal yang berasal dari Inggris atau Britania Raya di tahun 1966. Jadi ini ada ceritanya juga ya, kalau barcode ini apa sih? Kemudian siapa yang memulainya? Kenapa harus ada barcode? Kalau kita bilang namanya barcode ya, barcode. Karena ini sebenarnya lebih eh, berfungsi ketika buku itu masuk ke sebuah toko di mana kita suka lihat kan di scan ya kalau kita mau bayar. Nah, scan kemudian keluar keluar identitas bukunya itu sama harganya. Jadi lebih ke buat numbering, penomoran, memudahkan penomoran. Oh. Nah, yang terakhir dari langkah kita membuat buku secara singkat apa ya? Nah, setelah itu buku udah terbentuk nih. Tadi udah di layout, sudah ada cover, sudah rapi juga karena sudah melewati proses edit sama proofreader. Yang terakhir adalah kita mau mencetak dan memwrapping. Jadi kita ada ini adalah pekerjaannya percetakan. Kalau yang tadi sampai 5 itu pekerjaannya penerbit. Nah, ini kembali ke pekerjaannya si pencetak sama memaking ya, membuat buku itu kayak kalau buku kita beli buku pasti kan di wrapping ya, di plastik. Nah, itu yang mengerjakan adalah tim cetak. Setelah dicetak, biasanya terakhir ada lagi satu lagi yaitu distribusi, yaitu kita bekerja sama dengan ekspedisi pengiriman kemana buku kita akan dikirim. Nah, itu kakak-kakak. Jadi proses dari tulisan yang nanti kakak-kakak buat sampai akhirnya sampai ke tangan pembaca, tadi ada 6 step ini yang sudah Bunda Neni jelaskan. Nah, oke, jadi malam ini materinya adalah eh, proses dari sebuah naskah menjadi sebuah buku. Jadi perjalanan naskah atau apa aja sih dikerjakan kalau ingin membuat sebuah buku. Nah, itu tadi
apa yang dikerjakan penerbit itu melewati 6 tahap tadi. Tuh. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Nih, ini secara simpelnya seperti itu proses perjalanan naskah kakak nanti hingga menjadi sebuah buku. Oke. هل أتاك حديث فرعون وثمود للذين كفروا. Ada yang ditanyakan, Kak? Bunda izin bertanya eh, kalau start naskahnya sekitar bulan apa? Kata Budian itu Desember itu udah UAS ya, ujian akhir semester. Berarti Mm-mm. nanti saya Bunda Dani infokan ke Bunda Dian untuk timelinenya. Berarti harusnya awal Desember itu udah ini ya. Desember tuh UAS. Awal Desember nanti naskah-naskahnya udah mulai pada dikumpulin nih. Mungkin Oh, lewat sekitar email atau apa? lewat email boleh, lewat WA juga boleh. Kemarin udah Bunda Neni sharekan nih emailnya. Nih tak share di chat ya untuk Oh iya. pengiriman naskah. Nih, di Bismillahirrahmanirrahim. ما يوقع فما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ ya, فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين Kak. الصلب والترائب وما يوم تبقى Atau kalau خروج من via بين الصلب WA, والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع sekitar إنه tanggal berapa ya? لقول فصل Tanggal وما 8 هو Desember aja بالهزل deh. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم Nih, Ibu رويدا infoin بسم ke الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك Bunda الأعلى Dian juga. الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى الذي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Nah, ini ya Kak, pengiriman naskah boleh via email ke ini alamatnya ya neni@ch02@yahoo.com, subjeknya pakai PKBM Adin. Kalau mau pakai via WA, ini nomornya Bunda. Nah, naskah dikumpulkan paling lambat 8 Desember 2024. Itu. Ada yang mau tanyain lagi, Kak Denia? Kalau kalau semisal naskahnya sebuah quotes itu minimal berapa quotes Bunda?
Kalau bisa 10, karena 10 itu bisa jadi 3 halaman. Nanti jadi setiap halaman tuh bisa 3 quotes. Atau nanti lihat dari layouternya sih, atau mau dibuat 1 halaman 2 quotes. Kalau 2 quotes berarti nanti bisa 5 halaman. Tapi diharapkan minimal 10 quotes. Oh iya Bunda, siap. Ya, oke, ditunggu naskahnya, Kak. Kemarin ya udah ngumpulin Denia kan ya, puisi sama siapa nih ya? Ada dua Itu nah, aduh, hmm, bentar ya. Raisa. Hmm, sok aja deh. KBM. Ini. Oh ya, Denia sama Raisa. Raisa, kalau Raisa kirim puisi, Kakak Denia kan udah kirim cerpen ya. Iya. Tapi itu mah hanya Kakak, mencoba-coba aja yang cerpen mah. ya, udah kemarin udah dirapikan juga, udah bagus kok cerpennya. Udah bagus Kak cerpennya. Nanti. Oh ini waktunya udah mau habis, nggak apa-apa. Kakak Alia ada yang mau ditanyakan? Mau buat apa? Cerpen atau puisi atau apa? Atau Kakak Raihan Saputra? لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلي ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا وليال 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 العصر وليال والفجر وليال العصر وليال العصر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا وقع هل في ذلك قد قال قسم ini ya hal fi zalika qasamul lidhi hijr iya alam taro kaifa fa'ala rabbuka إرم ذات العماد لا film ya إرم ذات العماد banyak di sini tuh memantul karena dia ada ikhfa gimana sih karena ada salah satu karena ada salah Oke, satu kalau huruf nggak ada ikhfa yang bertanya, sebentar yang lagi ada waktunya alif jadi habis. dibaca Irama Kak Santi mau fil nanya? imad Irama yatil imad yatil imad za nah jadi gimana Irama Irama zatil imad Irama zatil imad Lati lam yukhla Allati Kalau Allati ada kesulitan, boleh WA Ibu ya, kakak-kakak. oh iya Ya, Kak Santi mau buat apa? Cerpen atau apa? Puisi? puisi bunda Puisi. Ya udah, nanti boleh dikirim via WA, boleh atau lewat email boleh nanti
Kalau udah kirim email boleh infoin ke Bunda, Bunda aku udah kirim. Nanti bisa langsung dicek sama timnya Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Ya. Baik kakak-kakak kalau nggak ada yang ditanyain, kelasnya Bunda tutup dulu ya. Eh, Ya Bunda. Nanti Desember ini udah UAS, jadi silahkan kakak-kakak juga segera mengerjakan tugasnya. Dikumpulkan paling lambat tanggal 8 Desember. Nanti minggu depan, nggak tahu nih nanti Kak Bunda ini tanyakan sama Bu Rian, masih ada perlu materi tambahan atau tidak. Oke, selamat mengerjakan, selamat menyiapkan UAS. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bunda tutup ya, kakak. Iya Bunda. Baik Bunda.